yang kami bacakan tanggapan umum atas pembelaan tim penasihat hukum dan terdakwa yang kami bacakan. 3. Tanggapan dari dan jawaban atas materi pembelaan atau pledoi tim penasihat hukum. Bahwa selanjutnya kami penuntut umum akan menanggapi pembelaan yang diajukan penasihat hukum sebagai berikut. Yang pertama, bahwa penuntut umum dari isi pledoi penasihat hukum bahwa penuntut umum tidak berhasil menayangkan video kejadian tersebut dari awal sampai akhir pembuktian. Padahal penuntut umum mengetahui bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan bersumber pada video kejadian yang diputar di hadapan para saksi dan tidak ditayangkan video kejadian tersebut, maka keterangan saksi dalam posisi yang lemah. Berdasarkan pembelaan yang diajukan oleh saudara tim penasihat hukum tersebut, kami penuntut umum memberikan tanggapan sebagai berikut. Bahwa perlu kami tegaskan bahwa penuntut umum telah menghadirkan para saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan atas apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Ditambah dengan beberapa keterangan saksi yang selain di atas apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan dia alami sendiri juga bersumber dari barang bukti video rekaman kejadian yang dimaksud yang telah diputar di hadapan saksi-saksi dan para terdakwa pada saat penyidikan, yang mana atas keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh terdakwa Safari maupun terdakwa Adi Kurniawan, sehingga argumen tim penasihat hukum jika keterangan saksi-saksi dalam posisi yang lemah sudah sepantasnya dikesampingkan. Kemudian bahwa kami jaksa penuntut umum selalu berupaya bersama pihak pengadilan untuk menayangkan barang bukti video, akan tetapi kami juga telah menyerahkan barang bukti video tersebut kepada majelis hakim melalui panitia. Bahkan pada saat penayangan video tidak dapat dilakukan juga, majelis hakim telah menawarkan kepada tim penasihat hukum untuk dapat melihatnya atau mengkopi video tersebut. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh tim penasihat hukum, dan hal tersebut ditambah dengan pendampingan dari penasihat hukum para terdakwa yang bersidang di tempat lain, sehingga tidak dapat mendampingi dan mengikuti persidangan secara sempurna, sehingga tim penasihat hukum para terdakwa dipandang kurang profesional. 2. Bahwa ketidakhadiran ahli dalam persidangan mengakibatkan keterangannya tidak dapat dinilai sebagai keterangan ahli berdasarkan pasal 186 KUHP yang menjelaskan keterangan ahli ialah seorang ahli dinyatakan di sidang pengadilan. Berdasarkan pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum, kami menuntut umum memberikan tanggapan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 KUHP menyebutkan seorang saksi boleh tidak hadir di persidangan dan cukup menyampaikan keterangannya secara tertulis. Namun keterangan itu sama nilainya dengan saksi yang hadir di persidangan. Dan dalam proses persidangan telah secara jelas penuntut umum telah memanggil secara patut dan sah terhadap ahli dimaksud, akan tetapi saksi ahli memang tidak dapat hadir di muka persidangan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam surat dari ahli yang menyatakan ahli tidak dapat hadir karena masa pandemi dan agenda perkuliahan yang tidak dapat ditunda. Sehingga penuntut umum mengambil sikap berdasarkan pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yang mana asas persidangan cepat dan asas persidangan cepat dana biaya ringan dengan memilih membacakan keterangan saksi ahli di muka persidangan guna terpenuhinya kepastian itu. 3. Bahwa unsur pada pasal 212 juga pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP tidak terpenuhi. A. Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan. Pernyataan-pernyataan yang dikatakan oleh para terdakwa merupakan bentuk ketidakpercayaan COVID-19 dan bukan bentuk ancaman kekerasan. Begitu pula pernyataan terdakwa 1. Saya tidak takut pada polisi mana kamu nanti saya bunuh dalam kondisi pengaruh minuman keras atau alkohol, sehingga sudah dipastikan saya terdakwa 1 ingin melakukan ancaman kekerasan. Berdasarkan pembelaan yang diajukan oleh saudara penasihat hukum, kami penuntut umum memberikan tanggapan sebagai berikut. Bahwa pernyataan-pernyataan yang dikatakan oleh para terdakwa dan yang tidak mempercayai COVID-19 adalah setelah Jakawaludyo SH selaku Kapolsek Tulung dan petugas kepolisian lainnya berulang kali berdialog menjelaskan dan memerintahkan untuk menghentikan kegiatan terjun tunggal karena tidak sesuai protokol kesehatan dan aturan saat itu. Bahwa selain pernyataan-pernyataan tersebut pula, perlu diingat pula bahwa para terdakwa berusaha mendekati, menyerang ke arah Jakawaludyo dan petugas kepolisian lainnya yang oleh teman-teman para terdakwa berhasil ditahan dan dipegangi karena terus memberontak sambil terdakwa Adi Kurniawan berteriak, "Ojo dibubarke Pak, iki lagi gayeng-gayengi," karena tidak terima kegiatan tersebut dihentikan atau dibubarkan. Terdakwa Adi Kurniawan juga ada kontak fisik dengan petugas kepolisian dengan menampar salah satu tangan petugas yang sedang merekam video mengenai tangan dari petugas tersebut. Ditambah juga saat saksi Suwanto diberitakan untuk mengambil galon yang berisikan minuman beralkohol jenis bir dan anggur putih, akan tetapi terdakwa Adi Kurniawan begitu keberatan dan mendorong serta merebut galon berisi minuman beralkohol tersebut. Diperkuat lagi dengan keterangan terdakwa Safari di hadapan petugas kepolisian mengatakan, "Saya tidak takut polisi mana kamu, nanti saya bunuh." Faktanya adalah karena para terdakwa merasa terganggu dengan petugas kepolisian yang hendak membubarkan kegiatan orasi tugas tersebut, dan untuk membuat petugas kepolisian merasa takut untuk melaksanakan tugasnya.
bahwa kemudian argumen tim penasihat hukum yang menyatakan para terdakwa melakukan perbuatan dimaksud dalam kondisi pengaruh minuman keras adalah dari awal memanglah perbuatan para terdakwa sudah secara jelas melawan hukum, yang mana dalam situasi PPKM dengan sengaja berkumpul lalu membawa dan meminum minuman keras, bahkan melawan petugas kepolisian yang akan melakukan penertiban guna pencegahan penyebaran COVID-19. Dan dari pernyataan penasihat hukum, para terdakwa yang menyebutkan para terdakwa dalam keadaan tidak sadar karena mabuk adalah suatu hal yang mengada-ada. Karena secara jelas para terdakwa dan teman-teman para terdakwa hadir dalam acara halal bihalal serta menjadi saksi dalam persidangan telah menyatakan secara jelas yang datang untuk melakukan penertiban PPKM adalah petugas kepolisian. Akan tetapi para terdakwa masih saja melakukan perlawanan sebagaimana fakta yang ada. Para terdakwa bisa berdialog dua arah, bahkan dapat mengetahui dan menyadari petugas yang datang hendak membubarkan adalah petugas pihak kepolisian sebagaimana dalam pembuktian unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana disebut di atas. Sehingga argumen penasihat hukum jika keterangan saksi-saksi dalam muslimat sudah sepatutnya dikesampingkan. Kemudian B, unsur melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang melakukan kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya dengan tidak adanya kekerasan ataupun ancaman kekerasan, melainkan hanya bentuk ketidakpercayaan terhadap COVID-19 yang dinyatakan pada terdakwa karena pengaruh minuman keras dan adanya pembiaran dari pemilik rumah akan pancingan nomor 1, sehingga tidak dapat dipastikan niat untuk melawan seorang petugas. Berdasarkan pembelaan yang diajukan oleh saudara tim penasihat hukum, kami menuntut umum memberikan tanggapan sebagai berikut. Sikap dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya dalam pembuktian unsur kekerasan atau ancaman kekerasan adalah termasuk perbuatan menantang, menyanggah atau tidak setuju dengan tugas yang sah berdasarkan surat perintah nomor sprint 122/5 Romawi dari HUK.6.6/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dilakukan oleh Jaka Wali SH beserta petugas kepolisian lainnya, sehingga jelas perbuatan para terdakwa tersebut masuk dalam pengertian melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah. Sehingga argumen penasihat hukum jika para terdakwa tidak ada niat untuk melakukan perlawanan, petugas sudah sepantasnya dikesampingkan. C. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Oleh karena tidak terpenuhi unsur pasal 212 KUHP, maka tidak ada tindakan yang diidentifikasi sebagai tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh para terdakwa. Berdasarkan pembelaan yang diajukan oleh saudara tim penasihat hukum, penuntut umum memberikan tanggapan sebagai berikut. Bahwa alasan penasihat hukum para terdakwa yang saya ulangi, bahwa alasan penasihat hukum para terdakwa yang menganggap bahwa tidak ada perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan dari para terdakwa, sehingga menganggap unsur ini tidak terpenuhi adalah suatu penyesatan yang nyata. Karena jelas-jelas di dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi para terdakwa secara jelas bahwa dengan perbuatan para terdakwa yang marah-marah tidak terima untuk dibubarkan, tidak mengikuti himbauan saksi Jaka Wali SH beserta anggota kepolisian lainnya, atau berusaha mendekat menyerang ke arah Jaka Walinya dan petugas kepolisian lainnya yang oleh teman-teman dari para terdakwa berhasil ditahan dan dipegangi sambil terdakwa Adi Kurniawan berteriak, "Mau jadi dibubarkan, Pak Iki lagi gayung-gayungi." Dan terdakwa Sapari berteriak mengancam, "Saya tidak takut kepada polisi, polisi mana kamu, nanti saya bunuh." Karena merasa terganggu dengan petugas polisi, serta terdakwa Adi Kurniawan juga sempat menampar salah satu petugas yang sedang merekam kejadian dan mengenai tangan dari petugas, ditambah juga saat saksi Suwarto diberitakan untuk mengambil galon yang diisikan minuman keras. Akan tetapi terdakwa Adi Kurniawan justru keberatan dan mendorong dan merebut galon isi minuman keras tersebut. Bahwa Jaka Wali SH dan petugas kepolisian lainnya telah melaksanakan pekerjaan yang sah berdasarkan surat perintah nomor sprint 112/5 Romawi HUK.6.6/2021 tanggal 28 Mei 2021 dan atas tidak adalah tindakan yang diajukan yang ditujukan petugas. Saya ulangi, yang ditujukan oleh para terdakwa adalah untuk menghambat atau menghalang-halangi petugas dalam melaksanakan surat perintah dimaksud dan perbuatan para terdakwa untuk membuat petugas kepolisian merasa takut jika antara terdakwa Sapari dan terdakwa Adi adalah sebagai pelaku yang secara nyata telah melakukan perbuatan dimaksud. Sehingga argumen tim penasihat hukum jika para terdakwa tidak melakukan perbuatan dimaksud sudah sepantasnya dikesampingkan. Penuntut berdasarkan tangkisan dan jawaban terhadap pledoi saudara penasihat hukum para terdakwa sebagai diuraikan di atas, maka penuntut umum berketahuan hati disertai dengan keyakinan bahwa tuntutan pidana adalah sudah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku, serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah, dan kami penuntut umum berpendirian tetap pada tuntutan pidana kami dan memohon kepada majelis hakim memeriksa dan mengajukannya menolak pendapat maupun permohonan dari tim penasihat hukum para terdakwa dan menjatuhkan putusan yang terhadap para terdakwa sebagaimana dalam tuntutan pidana yang telah dibacakan dan diserahkan pada sidang pada Senin tanggal 4 Oktober 2021. Demikian tentang tangkisan atau rapor ini kami baca.
serahkan dakwaan sidang hari ini, Kamis tanggal 14 Oktober 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir batin serta kekuatan iman kepada kita semua dalam menyelesaikan perkara ini. Amin. Penuntut umum mohon maaf dan tanda tangan. Sekian yang mulia. Ya, sudah dibacakan tanggapan dari ya. Gimana tanggapannya dari penasihat hukum? Ya, terima kasih Majelis yang mulia. Kami dari PH dan terdakwa tetap pada prinsip ya, artinya dari pledoi kami. Jadi tentu kami tidak akan menjawab. Jadi gitu yang mulia. Jadi tetap dengan ya, ya karena di pledoi itu udah jelas terang benderang apa yang kami sampaikan. Oke, berarti apa namanya? Ya, berarti tentang repliknya nggak langsung tetap dengan pembelaannya. Siap. Jadi untuk acara berikutnya minggu depan kita langsung putusan ya. Siap yang mulia. Mungkin bisa kami tambah sedikit yang mulia. Ya, gimana? Ya, terkait tadi terima kasih sebelumnya yang mulia. Tentu saja pledoi kami kemarin itu sudah representatif dari apa-apa yang menjadi hak hukum dari terdakwa 1 ataupun terdakwa 2. Oleh karena itu kami dari PH meminta kepada majelis yang mulia mohon dalam putusannya seadil-adilnya demi kepentingan keadilan kemanfaatan dari terdakwa Safari dan terdakwa Adi. Mungkin itu aja yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya, ada tambahan sedikit ya. Siap yang mulia. Publik secara lisan ya. Siap yang mulia. Tetap pada pledoinya dan ada tambahan sedikit. Siap yang mulia. Karena sudah selesai, berikutnya banyak putusan. Untuk putusan sidang ditunda hari Kamis depan. Siap yang mulia. Tanggal 21 Oktober 2021. Dan sudah selesai dan ditutup. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Terima kasih jaksa penuntut umum. Putri, satu lagi. Masih buatannya persis. Ini udah. Pelakunya. Assalamualaikum saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Selamat siang. Tadi telah berlangsung ya sidang duplik ya yang dibacakan oleh JPU terkait dengan kasus ya yang ada di Pengadilan Negeri Klaten, di mana terdakwa ya kan, dengan tuntutannya kemarin yaitu selama tuntutannya itu oleh JPU 7 bulan 7 bulan ya kemarin ya 7 bulan ya. Terus kemudian didenda ya. Nah, oleh karena itu sidang kemarin kami juga menjawab ya duplik kami tentu itu sudah lengkap ya, representatif ya, artinya kami sebagai PH saya sendiri Dr. Firdaus SHMA, kemudian Muhammad Residia Kini SH, dan Arif Rahman Hakim SH, di mana tadi setelah dibacakan oleh JPU atas
pledoi kami itu tidak semua terjawab ya secara spesifik. Itu hanya seputar terkait dengan masalah video yang tidak ditayangkan, mulai dari pembuktian ya, saksi dari teman-teman penyidik ya, kepolisian sampai pada akhirnya itu tidak bisa ditayangkan dengan alasan persoalan itu ada kesalahan teknis. Padahal kalau kita lihat bahwa itu adalah kalau dalam hukum pidana itu merupakan, kalau dalam teori itu namanya documentary evidence ya. Jadi itu dokumen yang harus disajikan oleh JPU. Karena itulah menjadi dasar ya kan, kalau kita lihat bahwa teori hukum pidana itu minimum beweis ya kan, 2 alat bukti yang sah. Nah itu salah satunya itu adalah video tersebut, karena video itulah yang merangkaikan kasus tersebut ya. Sehingga kemudian tadi disampaikan, narasi yang disampaikan oleh JPU juga tetap pada awalnya gitu kan. Tapi oke lah, pada prinsip kami yakin ya kan bahwa majelis hakim pengadilan negeri Klaten sangat objektif ya kan, dan selama persidangan ini majelis hakimnya sangat responsif ya, kemudian majelis hakim juga itu responsibility terhadap kewenangannya. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Kehakiman, kalau nggak salah nomor 40 itu. Kemudian tadi saya sampaikan juga bahwa hakim memiliki keyakinan ya kan, perspektif ya, meskipun dalam proses persidangan itu lagi-lagi pada saat sidang pembuktian ya kan, itu menjadi satu resume ya kan yang diadopsi, sehingga kemudian itu dijadikan sebuah acuan atau sebuah landasan keyakinannya. Lalu kemudian kalau kita lihat kepada asas ya kan, ada namanya probete ya kan, probete kemudian ius chronove, artinya majelis hakim dengan keilmuannya ya kan, kemudian pengetahuan terkait dengan pengamatan, observasi terhadap jalannya persidangan itu terhadap kasus yang relevan ketika disidangkan itu, saya yakin karena ketika dalam putusan itu dalam surat dalam putusan itu, poin yang pertama ya kan memutuskan perkara tersebut itu berdasarkan keadilan ya, keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kita lihat dari perspektif ya sosiologis ya kan, bahwa majelis hakim itu harus berdasarkan 2 alat bukti yang sah ya kan, 2 alat bukti yang sah. Nah, itu menjadi sebuah keyakinan hakim dengan keilmuannya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua menjadi perspektif majelis hakim, apakah relevan ya kan ketika proses yang dilakukan sejak dilakukan di teman-teman penyidik sampai kemudian itu masuk kepada kasus tersebut di rekusator ke jaksa atau JPU, kemudian itu masuk ke persidangan dan lain sebagainya. Itu kemudian yang kedua yang dimiliki oleh majelis hakim itu terkait dengan kasus ini, dan saya yakin hakim akan menggunakan itu. Yang pertama, kalau kita lihat kalau nggak salah itu teorinya
ada yang namanya konvensiun intim. Konvensiun intim itu kan berdasarkan keyakinan hakim. Keyakinan hakim itu mengacu 2 alat bukti, ya kan, tidak lepas dari situ. Yakin aja itu bahwa teori dari konvensiun intim itu hakim menilai itu berdasarkan 2 alat bukti yang sah. Kemudian ada namanya konvensiun reusene, artinya hakim terkait dengan kasus-kasus tertentu itu masuk, apakah ini ada rasionalitas, apakah ada korelasi, atau dalam istilah teorinya itu admissible, ada hubungan terkait dengan kasus-kasus itu yang disajikan oleh JPU selama ini, ya kan. Lalu kemudian itu berdasarkan hukum positif, ya kan, kaidah-kaidah hukum gitu. Tapi kalau kita lihat tadi, ya kan, selama proses perjalanan atau pada saat pembuktian, nah itu kalau menurut kami, perspektif kami sebagai PH, bahwa itu tidak ada korelasinya. Kasus itu sebetulnya seharusnya kasus ini adalah kasus pelanggaran, ya kan, terkait dengan COVID, ya kan. Kemudian itu harus dibawa ke undang-undang administrasi sebetulnya terkait dengan pandemi COVID dan lain sebagainya sebetulnya, meskipun ada korelasinya dengan pidana gitu. Nah, tapi kalau sampai kemudian ini kasus kemudian itu di beberapa pasal yang tentu saja meskipun perspektif, ya, atau yang dinarasikan oleh JPU itu bahwa ada korelasinya dan lain sebagainya, ya kan, bahwa pasal 212, pasal 218, ya kan, lalu kemudian pasal subsidiarnya, saya kurang ingat ya pasal subsidiarnya. Nah, kesimpulan itu kami sebagai PH, ya, tadi meminta kepada majelis hakim agar